Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, mari kita bersama-sama mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita mendoakan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 476.
bersama-sama bersyukur. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu Dan sertamu juga. Selamat malam Ibu Bapa, Saudara-saudari, segenap umat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pada pesta pembaptisan Tuhan Yesus ini sekaligus juga kita mengakhiri lingkaran Natal dalam kalendarium liturgi. Pembaptisannya oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan adalah permulaan tugasnya melayani orang lain. Sebagai utusan Bapa, ia akan membawa warta, tetapi ia akan melaksanakannya dahulu apa yang diwartakannya. Semua orang diajaknya mendengarkan dia. Ia takkan berseru dan berteriak-teriak. Ia takkan memotong rumput yang terkulai, tetapi akan berkeliling sambil berbuat baik. Dan sebagai seorang hamba akan mengabdikan diri kepada cita-citanya. Dan semoga peristiwa pembaptisan Tuhan ini juga semakin menyadarkan kita akan makna pembaptisan yang kita terima dalam gerejanya yang kudus. Mari saudara-saudariku, kita siapkan hati kita mohon rahmat, belas kasihan, kemurahan dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan dibaptis oleh Yohanes dalam usahamu untuk mendekati kami, orang berdosa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau memenuhi panggilan Allah lewat pembaptisan untuk melayani kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki adanya sakramen pembaptisan guna memberi kesempatan kepada kami menerima hidup ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kita mendaraskan madah kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Kita persembahkan doa-doa kita, ucapan syukur dan juga segala permohonan kita. Khususnya kita mau bersyukur atas segala kebaikan dan berkat Tuhan yang dialami oleh saudara-saudari kita Francisca Selina dan Oce Dias, dan semoga Tuhan juga mendampingi, memberkati hidup mereka dan juga keluarga mereka masing-masing, serta mohon keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ketika putramu Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan Roh Kudus turun atasnya, Engkau dengan resmi memaklumkan dia sebagai putramu yang terkasih. Kami mohon semoga kami anak-anak angkat-Mu yang sudah dilahirkan dari air dan Roh Kudus diperkenankan tetap tinggal sebagai anak-anak kesayangan-Mu.
Bapa di surga, bersama dengan saudara-saudari kami, Francisca Selina dan juga Oce Dias, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat perlindungan-Mu dalam keluarga dan juga dalam hidup mereka setiap hari. Semoga Engkau senantiasa mendampingi, membimbing dan menguatkan mereka, terlebih lagi pada saat nanti mereka melangsungkan upacara pemberkatan pernikahan dalam beberapa hari ke depan. Semoga Engkau memberikan kekuatan, kegembiraan dan sukacita dalam hidup mereka, juga di tengah keluarga mereka masing-masing, agar mereka semakin bahagia, semakin bersukacita dalam hidup ini. Dan berkatilah juga segenap orang tua, sanak saudara mereka yang senantiasa mendamba belas kasihan dan kemurahan-Mu. Juga kami mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang mengalami sakit, Ibu Nancy, Heidi, Ida dan Omi yang sedang dirawat di rumah sakit. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Juga saudara-saudari kami, para imam, frater, suster, bruder, atau siapa saja, khususnya segenap umat di paroki kami, supaya mereka juga dikuatkan, dianugerahi kesembuhan dan pemulihan dari sakit mereka. Dan semoga rahmat-Mu senantiasa menuntun, membimbing mereka, agar mereka sungguh memperoleh kembali kesehatan jiwa raga. Bapa di surga, kami ingat juga akan saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Thomas Gunawan yang telah menghadap Dikau 17 tahun yang lalu, Ibu Teresia Kwan Lee 6 hari yang lalu, Bapak Yusuf Rudi Chandra Negoro 10 tahun yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman dan rahmat-Mu. Semoga saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu boleh beristirahat dalam ketenteraman dan damai, dan kelak boleh menikmati sukacita, kebahagiaan abadi di surga bersama dengan para kudus-Mu. Dampingilah dan kuatkanlah juga istri terkasih Ibu Andriani, anak-anak Thomas Junedi dan Maggie, serta cucu Kenneth dan Renata, juga anak-anak terkasih dari Ibu Yuli, Alvin, Alvan dan Alven Chandra Negoro, agar mereka tetap sabar dan tabah serta memperoleh penghiburan dari segala kerahiman belas kasihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudariku kita duduk, membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan, hai kamu semua orang yang haus, marilah dan minumlah. Dan kamu yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Minumlah anggur dan susu tanpa bayar. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan mengapa upah jeripayahmu kamu belanjakan untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah aku, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh, yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya, aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya, engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu, oleh karena Tuhan Allahmu dan karena yang Maha Kuasa Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Baiklah ia kembali kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dan limpahannya.
Sebab rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah jalanku menjulang di atas jalanmu, dan rancanganku di atas rancanganmu. Seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke sana, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refrein Mazmur tanggapan puji syukur 846. Tuhan memberkati umat-Nya dan damai sejahtera. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sampaikanlah kepada Tuhan, hai penghuni surga. Sampaikan kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Suara Tuhan terdengar di atas air. Suara Tuhan mengguru di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semangat. Tuhan memberkati umat-Nya dengan damai sejahtera. Sabda Allah dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintah-Nya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, dan perintah-perintah-Nya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yakni iman kita. Tidak ada orang yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dia inilah yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan darah, dan Roh-lah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, yaitu Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kesaksian manusia kita terima, tetapi kesaksian Allah lebih kuat.
Sebab demikian kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Haleluya, puji syukur 957. Haleluya, langit terbuka dan terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Haleluya, Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Tak kalah banyak orang meminta untuk dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat Yesus keluar dari air, seketika itu juga dia melihat langit terkoyak dan Roh Allah turun seperti burung merpati datang ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga, "Engkaulah putraku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Suatu ketika ada seorang pastor paroki bertamasya bersama dengan umatnya, dan pada kesempatan yang baik seorang umat yang kebetulan juga ikut bertamasya bersama dengan pastor keluar kota itu, dan dia adalah pegawai di satu pabrik sabun. Dia ada sharing dan juga sedikit tanya jawab dengan pastor. Dia katakan, "Pastor, untuk apa sebenarnya orang-orang Katolik itu, orang-orang Kristen dibaptis? Karena kenyataannya pembaptisan tidak merubah apa-apa. Banyak terjadi kejahatan, korupsi, tindakan asusila, tindakan amoral. Tampaknya gagal pewartaan gereja, gagal upaya pembaptisan. Tidak ada gunanya. Jadi tidak usah kita dibaptis, pastor." Pastornya tidak komentar, dia diam-diam saja. Tetapi santai dan dengan penuh kegembiraan mereka berjalan terus menyusur padang yang luas bersama. Tiba-tiba mereka melihat seorang anak kecil bermain di padang. Wah,
enak sekali dia bermain, dia nikmati bermain dengan teman-temannya. Mereka lempar-lemparan lumpur dan muka mereka kotor, hitam, dan sungguh itu aut-autan, tidak jelas lagi muka mereka. Lalu pastornya mengatakan, kamu lihat anak-anak kecil itu, mereka kotor sekali, jorok kelihatannya, tidak ada gunanya seluruh sabun yang diproduksi dari pabrik-pabrik. Katanya sabun bisa membersihkan kotoran apapun juga, tetapi kenyataannya anak ini tidak bersih sama sekali, malah makin kotor. Maka percuma saja kamu memproduksi sabun di pabrik-pabrik, tidak ada artinya mau pakai merek apa, mau pakai jenis apa, sabun apapun juga tidak ada gunanya bagi anak ini. Tetapi umat itu, orang muda, langsung protes pada pastornya, pastor, memang tidak ada gunanya karena anak itu tidak mau menggunakan atau tidak mau memakai sabun itu, sehingga tidaklah menjadi bersih. Kalau dia tidak mau sama sekali menggunakan sabun, maka sampai kapanpun badannya tetap kotor. Nah, karena itu pastornya mengatakan, demikian juga orang-orang Katolik, orang-orang Kristen, kalau dia tidak menghayati baptisannya, makna daripada pembaptisan yang ia terima lewat gereja yang kudus, maka imannya sama sekali tidak hidup, tidak berbuah, dan tidak berkembang, tidak mendatangkan apa-apa, percuma memang. Jadi orang mesti menghayati makna daripada pembaptisannya itu. Saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Mungkin kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus mesti dibaptis? Mengapa kita rayakan pesta ini? Bukankah Tuhan Yesus itu adalah Mesias, Sang Penyelamat kita yang terurapi oleh Bapa? Nah, kenapa mesti dibaptis? Itu juga yang dikatakan dalam Injil hari ini, padanan daripada bacaan Injil hari ini, Markus 1 ayat 7 sampai 11, itu ada pada Injil Matius bab 3 ayat 3 sampai 17. Ketika Yohanes itu seakan-akan heran dan menolak, dia mengatakan, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Jadi seakan-akan Yohanes tidak setuju, merasa tidak layak dan tidak pantas untuk membaptis Tuhan Yesus. Tetapi tentu saja Yesus mau dibaptis karena ada alasan yang sangat mendasar, ada alasan yang sangat kuat. Sekurang-kurangnya ada dua alasan. Pertama, alasan itu adalah supaya nubuat atau juga sabda atau kehendak Tuhan dinyatakan atau dipenuhi. Itu dalam Matius 3 ayat 15, Yesus mengatakan, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pembaptisan Yesus untuk memenuhi kehendak Allah. Allah memang menghendaki supaya Yesus dibaptis. Tentu ada tujuannya, ada maksudnya, tapi kita lihat dulu alasan yang lain. Alasan lain pembaptisan Yesus itu alasan yang kedua. Alasan yang kedua, dengan pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis, kini Yesus mau menyatakan secara resmi bahwa ia kini tampil di depan publik untuk menyatakan misi perutusannya sebagai imam, sebagai nabi, dan sebagai raja. Itu alasan yang paling mendasar Yesus dibaptis, untuk memenuhi kehendak Allah, untuk menyatakan Yesus sudah resmi melayani atau melaksanakan tugas perutusannya. Nah, apa makna daripada pembaptisan ini? Maknanya juga ada dua. Peristiwa pembaptisan Tuhan Yesus adalah peristiwa identifikasi pribadi Yesus, yakni bahwa Yesus adalah seorang hamba Allah, Allah Putra yang sangat rendah hati.
Walaupun dia Allah putra Allah, tetapi toh dia mau datang di tengah-tengah kita, bahkan dia mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menyatakan kerendahan hatinya, turut merasakan pergumulan, perjuangan manusia, terlebih karena kesalahan dan dosa manusia, walaupun Yesus sendiri tidak berdosa, tetapi dia mau ikut dibaptis. Kerendahan hati Yesus tampak juga dengan lewat sabdanya ketika ia berkata, Aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ini sesuatu yang luar biasa. Kedatangan Yesus sebagai putra Allah di tengah-tengah kita adalah untuk melayani kita. Terlebih orang yang mau membuka hati dan yang mau percaya kepadanya. Yesus mau melayani siapapun juga, tetapi terutama orang-orang yang membutuhkan dan juga yang senantiasa meminta pelayanan, perhatian, dan bantuan Tuhan Yesus. Itu sikap rendah hati daripada Yesus. Yang kedua, identifikasi pribadinya yang kedua adalah bahwa Yesus ini adalah putra Allah pribadi yang sangat solider atau sangat itu mau membantu atau membela manusia. Sikap solidaritas Yesus ini ditunjukkan lewat sikapnya yang penuh belas kasih kepada orang-orang lapar, orang-orang haus, orang-orang sakit disembuhkan, orang-orang yang ditindas dibela, dan orang-orang yang dalam penjara dikunjungi dan dikuatkan serta didoakan. Jadi kedatangan Yesus di tengah-tengah kita adalah untuk menunjukkan sikapnya yang penuh dengan sikap solider. Dia bersolidar dengan kita, manusia yang lemah, manusia yang tak berdaya. Dia mau datang di tengah-tengah kita. Bahkan puncak daripada solidaritas Yesus ketika dia mau menerima derita disalib. Dia mau berkorban untuk manusia, bukan karena Yesus bersalah, bukan pula karena Yesus ini bodoh, tetapi karena ketaatannya pada Bapa dan juga karena cintanya kepada manusia, sehingga Yesus mau menerima salib itu sebagai ungkapan cinta dan taat kepada Allah dan juga cinta kepada manusia demi menebus, menyelamatkan kita orang berdosa. Itu sesuatu yang luar biasa, bahwa peristiwa ini mengungkapkan iman kita yang paling mendasar. Lalu ketika Yesus dibaptis, kita rayakan pestanya hari ini, kita pun oleh gereja mengajak putra-putrinya untuk menyadari makna pembaptisan kita. Apa arti, apa makna kita dibaptis? Tentu saja ada maksudnya kita dibaptis. Seperti tadi pertanyaan seorang pemuda tadi kepada pastornya. Tetapi paling kurang saya mengatakan ada dua makna pembaptisan setiap orang. Pertama, melalui pembaptisan kita memperoleh identitas baru sebagai anak Allah. Kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan sebagai warga gereja yang kudus. Kalau Allah itu bersabda kepada Yesus pada saat dibaptis, inilah putra kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Juga ketika kita dibaptis di dalam gerejanya yang kudus, Tuhan juga berseru, inilah putraku yang kukasihi. Jadi kita memperoleh identitas baru sebagai putra Allah, warga gereja. Kita digabungkan dengan keanggotaan dengan orang-orang kudus Allah dalam gerejanya. Sehingga kalau kita digabungkan menjadi anggota gereja, kita pun dipanggil untuk melaksanakan misi gereja, yaitu misi Yesus, untuk senantiasa berbagi kasih, berbagi sukacita, dan membela orang-orang yang kecil, orang-orang yang menderita. Makna yang kedua, bahwasanya melalui pembaptisan kita dipulihkan dari segala kesalahan dan dosa kita, terutama dosa asal dan dosa pribadi. Kita dibersihkan kembali. Yang dulu dirusakkan oleh dosa Adam dan dosa pribadi kita, kini melalui sakramen baptis yang kita terima, kita memperoleh kembali pemulihan. Relasi kita dengan Tuhan memperoleh kembali kebaikannya atau diperbaiki, dipulihkan, sehingga sungguh-sungguh kita layak menerima penyelamatan atau juga keselamatan dari Tuhan. Sehingga memang peristiwa ini harus kita rayakan sebagai suatu pesta yang mana adalah pesta iman bagi kita. Semoga kita boleh menghayati panggilan kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristen murid Yesus, dan juga menghayati sakramen baptis yang sudah kita terima dalam hidup, sehingga bertumbuh berkembang iman kita, bahkan menghasilkan buah-buah sukacita dalam hidup setiap hari. Amin.
Mari saudara-saudari kita berdiri, kita meneguhkan iman kita, mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, marilah kita menyampaikan doa-doa kita dan kita menjawab setiap seruan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya bahwa Yesus benar-benar Putra Allah, dan bagi mereka yang baru mencarinya, entah dengan sadar atau tidak, marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang sudah dibaptis, semoga semua orang yang sudah dibaptis hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga semua orang yang percaya kepada Kristus segera bersatu dalam satu iman, satu pengharapan, satu kasih, dan satu tubuh. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang hidupnya seakan-akan tidak bermakna lagi, bagi mereka yang putus asa karena telah melakukan kesalahan, bagi semua orang yang hidup tanpa teman, marilah kita berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat Kristiani yang berkumpul di sini, serta bagi seluruh umat Kristiani, semoga semua pengikut Kristus saling mendukung untuk mencari kehendak Allah dan menimba kekuatan dari perayaan Ekaristi ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau menghendaki setiap orang beroleh keselamatan melalui perayaan pesta pembaptisan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga mau semakin bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dan semoga kami berani menghayati makna baptisan kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan persembahan. Lagu persembahan puji syukur 457. Atas surga bergema, lahir Raja mulia, Dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah, maklumkan segera kabar baik cemerlang, lahir Kristus sang terang. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia,
Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Belas Kasih, terimalah persembahan yang kami hunjukkan ini dan persatukanlah dengan kurban putramu, agar kami boleh menjadi serupa dengan Dia, yakni menjadi anak-anak yang berkenan di hatimu. Sebab Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya kami selalu dan di mana-mana bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Di sungai Yordan, Engkau telah menandai permandian yang baru dengan misteri yang menakjubkan, agar oleh suara yang turun dari langit, kami percaya bahwa sabdamu diam di antara manusia, dan oleh roh yang turun dalam rupa burung merpati, kami tahu bahwa Kristus hambamu diurapi dengan minyak kegembiraan dan diutus untuk memaklumkan kabar baik kepada kaum miskin. Dari sebab itu bersama para malaikat dan segala orang kudus, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dan tak henti-hentinya meluluhkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 10. Sungguh kuduslah Engkau ya Allah, Engkau baik hati terhadap kami dan menaruh kasih sayang kepada semua orang. Terima kasih ya Bapa karena segala kebaikan-Mu itu, terutama karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putra-Mu kepada kami. Ia datang ke dunia hendak membuka mata dan telinga kami, supaya kami dapat mengenal Engkau sebagai Bapa dan hidup rukun sebagai saudara. Ia lahir di Bethlehem sebagai anak kecil dan disembah oleh para gembala dengan hati gembira. Para sarjana datang dari jauh dan mempersembahkan hadiah kepadanya. Ia menjadi besar suka membantu sesamanya dan selalu patuh kepadamu. Ia mengumpulkan kami di sini supaya merayakan perjamuan sesuai dengan pesannya. Bapa yang Maha Baik, kuduskanlah persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab dalam perjamuan malam sebelum sengsara dan wafatnya, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memuji Dikau, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Sesudah itu ia mengambil piala berisi anggur, mengucap syukur dan memuji Dikau, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat.
karena itu ya Bapa yang kudus, dengan gembira kami mengenangkan segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus demi keselamatan kami. Dalam kurban ini kami merayakan wafat dan kebangkitannya. Maka kami mohon terimalah kami sendiri bersama putramu. Ia rela mati bagi kami, tetapi Engkau membangkitkannya kembali. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Kini Yesus hidup bersamamu, namun tetap tinggal di tengah-tengah kami. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Pada akhir zaman ia akan datang sebagai Raja Agung. Dalam kerajaannya tiada lagi orang yang menderita sengsara. Ya Allah, Engkau sungguh baik hati, terimalah persembahan pujian kami. Bapa, Engkau menghibur hati kami dengan Roh Kudus dan mengundang kami menyambut tubuh Kristus dari meja perjamuan ini. Semoga makanan ini menguatkan kami dalam mengabdi Engkau. Ya Bapa, dampingilah Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup kami Yohanes, dan para uskup semuanya. Semoga kami para murid Kristus senantiasa ditolong oleh rahmat Roh Kudus-Mu, supaya selalu berusaha membawa damai dan menggembirakan orang lain. Dan semoga dalam kerajaan-Mu yang abadi bersama Santa Paula Maria dan para kudus, kami dapat bersatu dengan Kristus dan hidup bahagia selama-lamanya. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Lebih
Gusti, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku mengalutmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari bersama-sama kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menyegarkan kami dengan anugerah-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohon, semoga kami yang setia mendengarkan Putra Tunggal-Mu
sungguh-sungguh Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu dalam Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita, dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur pada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup puji syukur 594. Puji syukur bagi Tuhan yang telah